Sennacherib adalah salah satu raja paling terkenal dalam sejarah Asyur, seorang penguasa yang dikenal karena kekuasaannya yang besar, pembangunan arsitektur yang luar biasa, dan kekejamannya yang legendaris dalam peperangan. Ia memerintah kekaisaran Asyur baru dari sekitar tahun 705 hingga 681 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya Raja Sargon yang kedua. Masa pemerintahannya menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Asyur karena menandai puncak kejayaan, sekaligus awal dari ketegangan internal yang kelak mengguncang kerajaan besar itu. Sennacherib dikenal luas dari catatan sejarah Asyur, prasasti batu, serta dari sumber-sumber luar seperti Alkitab Ibrani yang menggambarkannya dalam konteks penyerangan terhadap kerajaan Yehuda dan pengepungan Yerusalem. Sennacherib mewarisi sebuah kerajaan yang sangat luas, mencakup wilayah Mesopotamia, sebagian besar Suriah, dan daerah yang membentang hingga ke perbatasan Mesir. Ayahnya, Sargon yang kedua, telah memperluas kekuasaan Asyur ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Namun kematiannya dalam pertempuran di Tabal menimbulkan ketidakstabilan politik. Ketika Sennacherib naik takhta, ia harus segera menghadapi serangkaian pemberontakan di berbagai provinsi yang sebelumnya tunduk kepada ayahnya. Ia mengawali masa pemerintahannya dengan serangkaian kampanye militer untuk menegakkan kembali otoritas Asyur. Ia menundukkan Babel, menaklukkan Elam, dan melakukan ekspedisi militer hingga ke daerah-daerah yang jauh di barat seperti Fenisia dan Filistin. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam pemerintahannya adalah hubungannya yang rumit dengan Babel. Awalnya ia mengangkat seorang penguasa bawahan di Babel, namun kota itu memberontak berulang kali, didorong oleh semangat nasionalisme Babilonia dan campur tangan Elam. Sennacherib merespons dengan kekerasan luar biasa. Setelah beberapa tahun peperangan, pada tahun 689 sebelum Masehi, ia melancarkan serangan besar terhadap Babel, menghancurkan kota itu hingga ke dasar tanah, membanjiri reruntuhannya dengan air dari sungai Efrat, dan menulis dengan sombong bahwa ia menjadikan Babel seperti ladang rawa. Tindakan itu sangat mengejutkan dunia kuno karena Babel merupakan kota suci bagi banyak bangsa di wilayah tersebut, termasuk orang Asyur sendiri. Penghancuran Babel menunjukkan watak keras dan kebijakan tanpa kompromi yang menjadi ciri khas Sennacherib. Di luar Babel, Sennacherib juga dikenal karena kampanye militernya di wilayah barat melawan bangsa-bangsa yang bersekutu dengan Mesir. Salah satu kampanye itu terjadi sekitar tahun 701 sebelum Masehi ketika ia menyerang wilayah Palestina setelah Raja Hizkia dari Yehuda menolak membayar upeti dan menjalin aliansi dengan Mesir. Catatan Asyur menyebutkan bahwa Sennacherib menaklukkan 46 kota bertembok di Yehuda, menawan lebih dari 200.000 penduduk dan mengepung Yerusalem. Namun catatan Alkitab dalam kitab Raja-Raja dan kitab Yesaya menggambarkan peristiwa itu secara berbeda. Dalam kisah Alkitab, tentara Asyur dilanda wabah misterius yang menewaskan banyak pasukan pada malam hari, sehingga Sennacherib terpaksa mundur ke Niniwe. Para sejarawan memperdebatkan apa yang sebenarnya terjadi, apakah wabah penyakit, perlawanan tak terduga, atau sekadar propaganda keagamaan. Namun yang jelas, Yerusalem tidak jatuh ke tangan Asyur, suatu hal yang jarang terjadi dalam sejarah panjang penaklukan bangsa itu. Selain sebagai penakluk, Sennacherib juga dikenang sebagai pembangun besar. Ia memindahkan ibu kota kerajaan dari Dur Syarukin yang dibangun ayahnya ke kota Niniwe dan menjadikannya sebagai pusat kemegahan kekaisaran Asyur. Di bawah perintahnya, Niniwe mengalami pembangunan luar biasa. Ia memperluas kota itu dengan tembok-tembok besar, taman-taman luas, kanal-kanal air, dan istana megah yang disebut istana tanpa tanding. Istana itu dipenuhi dengan relief batu yang menggambarkan pertempurannya, pengepungan kota, penawanan musuh, dan upacara-upacara kerajaan. Relief-relief tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga sebagai alat propaganda untuk menegaskan kekuasaan Asyur dan memperingatkan musuh tentang nasib yang menanti siapapun yang berani melawan. Sennacherib juga dikenal karena proyek irigasi raksasanya. Ia membangun sistem saluran air sepanjang puluhan kilometer dari sumber di pegunungan hingga ke Niniwe untuk memastikan kota itu mendapat pasokan air yang cukup. Salah satu prestasi teknik terbesar pada masanya adalah jembatan akueduk di Jeruan, struktur batu monumental yang masih dapat dilihat sisa-sisanya hingga kini. Proyek-proyek tersebut menunjukkan kemampuan administratif dan teknis Asyur yang sangat maju, serta visi Sennacherib untuk menjadikan Niniwe sebagai kota termegah di dunia kuno. Namun di balik kejayaan itu, masa pemerintahannya juga ditandai dengan intrik dan tragedi keluarga. Setelah bertahun-tahun berkuasa dengan tangan besi, Sennacherib mulai menghadapi ketegangan dalam keluarganya sendiri. Ia menunjuk putra bungsunya, Esarhaddon, sebagai pewaris takhta, keputusan yang menimbulkan kecemburuan di antara saudara-saudaranya.
Ketegangan itu berakhir tragis pada tahun 681 sebelum Masehi ketika Sennacherib dibunuh oleh dua putranya sendiri di kuil dewa Nisroch. Para pembunuhnya melarikan diri ke tanah Ararat, sementara Esarhaddon segera merebut kekuasaan dan menjadi raja berikutnya. Pembunuhan ini menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Asyur karena menggambarkan betapa bahkan penguasa paling ditakuti pun tidak kebal terhadap pengkhianatan dari dalam keluarganya sendiri. Sumber-sumber kuno menggambarkan Sennacherib dengan cara yang beragam. Bagi bangsa Asyur, ia adalah raja besar yang menegakkan hukum dan memperluas kejayaan negaranya. Prasasti-prasasti kerajaan menggambarkannya dengan sebutan seperti raja dunia, raja segala raja, dan gembala bagi rakyat Asyur. Namun bagi musuh-musuhnya, ia adalah lambang kezaliman dan kebrutalan. Catatan Babilonia dan kitab suci Ibrani menyoroti kekejamannya, kebanggaannya, dan kehancuran yang dibawanya ke kota-kota suci. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, kisah kekalahan pasukan Asyur di depan Yerusalem sering diartikan sebagai bukti bahwa kesombongan manusia, betapapun besar kekuasaannya, tetap tidak berdaya di hadapan kehendak Tuhan. Warisan Sennacherib sangat kompleks. Di satu sisi ia adalah lambang kejayaan Asyur sebagai kekaisaran paling kuat pada zamannya dengan kekuatan militer, administrasi, dan teknologi yang menakjubkan. Di sisi lain, kebijakan kerasnya terhadap Babel dan sifat tiraninya memperburuk kebencian di antara bangsa-bangsa taklukan dan menciptakan ketegangan internal yang kemudian melemahkan kerajaan. Setelah kematiannya, Esarhaddon berusaha memperbaiki hubungan dengan Babel dengan membangun kembali kota itu, mungkin sebagai upaya menebus tindakan ayahnya yang dianggap terlalu kejam. Tindakan itu sekaligus menunjukkan bahwa meski Sennacherib meninggalkan warisan kejayaan, ia juga meninggalkan luka yang dalam memori bangsa-bangsa Timur Dekat. Bukti arkeologis tentang Sennacherib banyak ditemukan di reruntuhan Niniwe, termasuk ribuan tablet tanah liat bertulisan paku yang mencatat laporan administratif, perintah raja, dan kisah kampanye militernya. Relief batu dari istananya yang kini tersimpan di museum-museum seperti British Museum menjadi sumber penting untuk memahami seni, budaya, dan propaganda Asyur. Gambaran detail tentang pengepungan kota Lakis misalnya menunjukkan kekuatan pasukan Asyur, mesin-mesin perang mereka, dan penderitaan penduduk yang tertawan. Adegan-adegan itu memberi gambaran nyata tentang bagaimana perang dijalankan dengan sistematis dan penuh kekejaman di bawah pemerintahan Sennacherib. Dalam pandangan sejarah modern, Sennacherib bukan sekadar penguasa kejam, tetapi juga simbol dari dinamika politik dan militer dunia kuno yang keras dan penuh intrik. Ia mewakili tipe raja yang menggabungkan kekuatan militer dengan visi pembangunan besar, namun tidak mampu mengendalikan kekuatan destruktif dari ambisi dan kebanggaannya sendiri. Ia memperluas batas kekaisaran dan menciptakan monumen yang menakjubkan, namun juga menanam benih kebencian yang pada akhirnya turut mempercepat keruntuhan Asyur beberapa dekade kemudian. Dalam hal ini, kisah hidupnya menjadi cerminan klasik dari siklus naik dan turunnya kekuasaan di dunia kuno, di mana kebesaran seringkali berjalan beriringan dengan kehancuran yang tak terelakkan. Nama Sennacherib terus dikenang hingga berabad-abad kemudian. Dalam sastra, seni, dan studi sejarah, ia sering dijadikan simbol dari kekuasaan mutlak yang berakhir tragis. Relief-relief yang ia tinggalkan di Niniwe masih berbicara dengan bisu tentang ambisi manusia yang ingin menaklukkan dunia namun tidak mampu menaklukkan dirinya sendiri. Dari sisa-sisa istananya yang runtuh, dari tulisan-tulisan yang mengagungkan dirinya, dan dari kisah yang disampaikan oleh bangsa-bangsa yang pernah ia tundukkan, Sennacherib tetap hidup dalam ingatan sejarah sebagai raja besar yang membangun dan menghancurkan dengan tangan yang sama, meninggalkan jejak abadi di antara puing-puing kejayaan Asyur yang hilang ditelan waktu. Sennacherib bukan hanya sekadar penguasa yang memerintah melalui kekuatan pedang, melainkan juga seorang tokoh yang memahami pentingnya citra dan simbol dalam mempertahankan wibawa kekaisaran. Ia memahami bahwa kebesaran seorang raja tidak hanya diukur dari seberapa banyak wilayah yang dikuasai, tetapi juga dari bagaimana ia dikenang oleh rakyatnya dan oleh dunia luar. Karena itu, ia memberi perhatian besar pada dokumentasi setiap keberhasilannya dalam bentuk tulisan paku di batu dan lempengan tanah liat. Di sana ia menuturkan perbuatannya dengan gaya bahasa yang tinggi, penuh pujian terhadap dirinya sendiri, dan selalu mengaitkan setiap kemenangannya dengan restu dewa Asyur yang dianggap pelindung tertinggi kerajaan. Dalam setiap prasasti, Sennacherib menempatkan dirinya sebagai wakil para dewa di bumi yang bertugas menjaga ketertiban dunia dan menghukum mereka yang menolak tunduk kepada kehendak ilahi yang diwujudkan melalui kekuasaan Asyur. Ritual keagamaan pada masa pemerintahannya menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan. Ia sering mempersembahkan upacara besar di kuil-kuil utama, memperbaharui patung-patung dewa,
dan mempersembahkan hewan kurban dalam jumlah besar untuk mendapatkan legitimasi spiritual atas tindakannya. Sennacherib memandang dirinya bukan hanya sebagai raja duniawi, tetapi juga sebagai penjaga tatanan kosmik. Hal ini tampak dalam tulisannya yang menggambarkan musuh-musuhnya sebagai kekuatan kekacauan yang harus ditumpas demi menjaga keseimbangan dunia. Dalam pandangan politik Asyur, perang bukanlah sekadar urusan perebutan kekuasaan, tetapi juga misi suci untuk menegakkan kehendak para dewa. Pandangan ini menjelaskan mengapa ia berani menghancurkan Babel, meskipun kota itu memiliki kedudukan religius yang sangat tinggi. Selain dalam bidang agama dan militer, Sennacherib juga memperhatikan administrasi kerajaan dengan sangat rinci. Ia mengatur sistem pajak, pengiriman upeti, serta pengawasan terhadap para gubernur di provinsi-provinsi. Setiap wilayah diwajibkan melaporkan hasil panen, tenaga kerja, dan pasokan logistik kepada pusat kekuasaan di Niniwe. Untuk memastikan tidak terjadi penyelewengan, ia menempatkan para pengawas yang langsung melapor kepada istana. Tablet administratif dari masa pemerintahannya menunjukkan sistem birokrasi yang sangat maju dengan catatan terperinci tentang jumlah ternak, logistik militer, dan pekerjaan umum. Ia juga mengatur distribusi pangan di masa paceklik serta pengelolaan pekerja paksa untuk proyek-proyek pembangunan. Keberhasilan Sennacherib dalam mempertahankan stabilitas internal sebagian besar bergantung pada kemampuan organisasinya dalam mengelola sumber daya. Ia memahami bahwa kekuatan militer yang besar tidak akan bertahan tanpa logistik yang kuat. Karena itu ia memperbaiki jalan-jalan utama dan membangun jaringan transportasi untuk memudahkan pergerakan pasukan. Ia juga memastikan setiap kota besar memiliki gudang penyimpanan biji-bijian dan air yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa di balik sifatnya yang keras dan ambisius, ia memiliki visi pemerintahan yang pragmatis dan berorientasi pada ketahanan jangka panjang. Namun di balik keberhasilan administratif itu, ada sisi manusiawi yang jarang diungkap. Sennacherib dikenal sebagai pribadi yang memiliki temperamen tinggi. Catatan-catatan kuno menggambarkan bagaimana ia seringkali bereaksi dengan kemarahan berlebihan terhadap penentangan sekecil apapun. Para duta yang datang dari negeri bawahan harus berbicara dengan hati-hati, sebab satu kata yang dianggap tidak sopan bisa berakibat hukuman mati. Ia juga dikenal tidak mempercayai banyak orang di sekelilingnya. Para pejabat istana hidup dalam suasana penuh ketegangan, takut akan murka raja yang sulit ditebak. Dalam lingkungan seperti itu, intrik politik menjadi hal yang lumrah dan benih pengkhianatan pun perlahan tumbuh di tengah keluarga kerajaan sendiri. Dalam konteks budaya, masa pemerintahan Sennacherib menandai puncak perkembangan seni relief batu Asyur. Para pemahat pada zamannya mencapai tingkat ketelitian yang luar biasa dalam menggambarkan adegan perang, upacara keagamaan, dan kehidupan istana. Relief yang menggambarkan dirinya di hadapan takhta atau sedang memimpin upacara kemenangan menjadi simbol kekuasaan absolut. Ia digambarkan duduk megah dengan tombak di tangan, sementara para pejabat dan tawanan berdiri di hadapannya dalam posisi tunduk. Setiap detail dalam karya seni itu menggambarkan hierarki sosial yang ketat di mana raja berdiri di puncak segala sesuatu. Karya seni pada masa Sennacherib bukan hanya bentuk ekspresi estetika, tetapi juga alat untuk mempertegas struktur kekuasaan. Sennacherib juga memberi perhatian terhadap kota Niniwe bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai lambang peradaban. Ia menata taman-taman istana dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dinding relief yang ditemukan menggambarkan taman-taman dengan pepohonan langka, air mancur, dan kanal air yang mengalir lembut. Beberapa sejarawan bahkan berspekulasi bahwa taman-taman itu mungkin menjadi inspirasi bagi legenda Taman Gantung Babilonia. Ia ingin menunjukkan bahwa Asyur bukan hanya bangsa penakluk, tetapi juga bangsa yang mampu membawa kemakmuran dan keindahan. Di tengah dunia kuno yang keras dan penuh peperangan, gagasan tentang taman sebagai simbol kehidupan dan ketertiban menjadi sesuatu yang sangat penting secara ideologis. Pengaruh Sennacherib terhadap penguasa-penguasa setelahnya sangat besar. Putranya Esarhaddon dan cucunya Asyurbanipal banyak mewarisi gaya pemerintahannya. Mereka melanjutkan tradisi penulisan prasasti panjang, pembangunan arsitektur besar, dan sistem administrasi yang ketat. Namun tidak semua warisan itu membawa hasil positif. Kekerasan yang ditanamkan oleh Sennacherib terhadap bangsa-bangsa taklukan meninggalkan dendam mendalam.
Setelah generasi berikutnya melemah, bangsa-bangsa yang dulu ditindas oleh Asyur bersatu untuk menjatuhkan kekaisaran. Dalam pandangan historis, tindakan-tindakan ekstrim Sennacherib mungkin mempercepat munculnya gelombang perlawanan yang pada akhirnya mengakhiri kekuasaan Asyur. Meski demikian, dalam konteks sejarah global, Sennacherib tetap menjadi simbol penting dari kebangkitan dan kejatuhan kekuasaan manusia. Kisahnya sering dijadikan bahan refleksi oleh sejarawan tentang bagaimana ambisi besar dapat membawa kemajuan luar biasa. Namun juga bencana bagi diri sendiri. Ia membangun kota yang megah, namun akhirnya mati dengan cara yang tragis di tempat suci. Ia menulis tentang keabadian kekuasaannya, namun kerajaan yang dibangunnya hancur tidak lama setelah kepergiannya. Kontras ini menunjukkan paradoks dari peradaban besar. Kejayaan yang lahir dari kekuatan seringkali membawa benih kehancuran di dalamnya. Warisan arkeologis dari masa Sennacherib terus mengungkap banyak hal tentang dunia kuno. Setiap tablet yang ditemukan dari reruntuhan Niniwe memperlihatkan kecanggihan sistem pencatatan yang menjadi dasar dari tradisi birokrasi modern. Setiap relief menceritakan kisah tentang keberanian, kesombongan, dan pencarian abadi manusia terhadap keabadian. Dalam penggalian modern, nama Sennacherib muncul tidak hanya sebagai sosok sejarah, tetapi juga sebagai simbol dari kekuasaan manusia yang mencoba menandingi kekuatan waktu. Meskipun kota Niniwe telah lama menjadi puing dan prasasti batu telah tererosi oleh ribuan tahun, jejaknya tetap hidup dalam setiap catatan sejarah, mengingatkan bahwa di balik setiap kejayaan selalu tersimpan bayangan kejatuhan yang menunggu di ujung jalan kekuasaan. Begitulah sosok Sennacherib di mata sejarah, seorang penguasa yang memadukan keberanian, kebijakan, dan kekejaman dalam satu pribadi. Ia mengubah wajah Asyur, meninggalkan warisan monumental, namun juga menyisakan kisah pahit tentang ambisi manusia yang menembus batas kewajaran. Namanya mungkin telah terkubur di bawah debu waktu, tetapi kisahnya terus bergema dalam setiap catatan tentang peradaban kuno, menjadi pengingat bahwa kekuasaan seberapa besar pun tidak pernah kekal dan bahwa keagungan tanpa kebijaksanaan hanyalah jalan panjang menuju kehancuran yang pasti datang pada waktunya. Setelah kematian Sennacherib, bayang-bayangnya masih menghantui istana Niniwe. Namanya menjadi legenda di antara para pejabat, prajurit, dan rakyat Asyur yang pernah menyaksikan bagaimana ia memerintah dengan tangan besi. Tak seorang pun yang hidup di masa itu bisa melupakan keangkuhan sang raja yang menganggap dirinya bayangan dewa di muka bumi. Meski tubuhnya telah tiada, pengaruhnya tetap terasa kuat dalam kebijakan dan tatanan pemerintahan yang ia tinggalkan. Penerusnya, terutama Esarhaddon, berusaha menyeimbangkan antara warisan politik ayahnya dengan kebutuhan untuk memulihkan keharmonisan antara bangsa-bangsa bawahan yang telah lama menaruh kebencian terhadap dominasi Asyur. Namun di balik upaya itu, nama Sennacherib masih disebut dengan nada takut dan hormat. Para juru tulis bahkan tetap menulis kisah kemenangannya di atas lempengan tanah liat agar generasi mendatang tidak melupakan masa di mana Asyur menjadi pusat dunia. Dalam ingatan bangsa-bangsa tetangga, sosok Sennacherib sering dihubungkan dengan kengerian perang. Di daerah pantai Fenisia, cerita rakyat tentang kedatangannya masih hidup berabad-abad kemudian. Di Palestina dan Yehuda, nama Sennacherib disebut dalam kisah peringatan akan kesombongan manusia yang menantang kehendak Tuhan. Di Babilonia, ia diingat sebagai penghancur kota suci, simbol kutukan bagi para penguasa yang menodai tanah leluhur dewa-dewa. Penggambaran ini memperlihatkan bahwa pengaruhnya melintasi batas politik dan masuk ke wilayah mitologi dan moralitas. Ia bukan sekadar raja dalam sejarah, melainkan tokoh arketipal yang mewakili wajah keras kekuasaan tanpa belas kasih. Meski begitu, tidak dapat diabaikan bahwa Sennacherib juga berperan besar dalam mengembangkan kebudayaan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan di Asyur. Ia memperluas sistem arsip kerajaan yang telah dirintis oleh pendahulunya, dan di bawah perintahnya para juru tulis ditugaskan menyalin teks-teks kuno, termasuk daftar raja, mitos penciptaan, dan catatan astronomi. Arsip-arsip inilah yang kemudian menjadi dasar bagi perpustakaan besar cucunya, Asyurbanipal. Melalui kebijakan itu, Sennacherib ikut mempertahankan pengetahuan dari masa Sumeria dan Akkadia agar tidak hilang di telan zaman. Keputusan administratif yang mungkin tampak sederhana ini justru menjadi salah satu warisan intelektual paling berharga dari peradaban Asyur. Dalam konteks sosial, masa pemerintahannya juga membawa perubahan besar terhadap struktur masyarakat. Penaklukan besar-besaran menyebabkan ribuan
yang ketat. Namun tidak semua warisan itu membawa hasil positif. Kekerasan yang ditanamkan oleh Sennacherib terhadap bangsa-bangsa taklukan meninggalkan dendam mendalam. Setelah generasi berikutnya melemah, bangsa-bangsa yang dulu ditindas oleh Asyur bersatu untuk menjatuhkan kekaisaran. Dalam pandangan historis, tindakan-tindakan ekstrim Sennacherib mungkin mempercepat munculnya gelombang perlawanan yang pada akhirnya mengakhiri kekuasaan Asyur. Meski demikian, dalam konteks sejarah global, Sennacherib tetap menjadi simbol penting dari kebangkitan dan kejatuhan kekuasaan manusia. Kisahnya sering dijadikan bahan refleksi oleh sejarawan tentang bagaimana ambisi besar dapat membawa kemajuan yang luar biasa, namun juga bencana bagi diri sendiri. Ia membangun kota yang megah, namun akhirnya mati dengan cara yang tragis di tempat suci. Ia menulis tentang keabadian kekuasaannya, namun kerajaan yang dibangunnya hancur tidak lama setelah kepergiannya. Kontras ini menunjukkan paradoks dari peradaban besar, kejayaan yang lahir dari kekuatan sering kali membawa benih kehancuran di dalamnya. Warisan arkeologis dari masa Sennacherib terus mengungkap banyak hal tentang dunia kuno. Setiap tablet yang ditemukan dari reruntuhan Niniwe memperlihatkan kecanggihan sistem pencatatan yang menjadi dasar dari tradisi birokrasi modern. Setiap relief menceritakan kisah tentang keberanian, kesombongan, dan pencarian abadi manusia terhadap keabadian. Dalam penggalian modern, nama Sennacherib muncul tidak hanya sebagai sosok sejarah, tetapi juga sebagai simbol dari kekuasaan manusia yang mencoba menandingi kekuatan waktu. Meskipun kota Niniwe telah lama menjadi puing dan prasasti batu telah tererosi oleh ribuan tahun, jejaknya tetap hidup dalam setiap catatan sejarah, mengingatkan bahwa di balik setiap kejayaan selalu tersimpan bayangan kejatuhan yang menunggu di ujung jalan kekuasaan. Begitulah sosok Sennacherib di mata sejarah, seorang penguasa yang memadukan keberanian, kebijakan, dan kekejaman dalam satu pribadi. Ia mengubah wajah Asyur, meninggalkan warisan monumental, namun juga menyisakan kisah pahit tentang ambisi manusia yang menembus batas kewajaran. Namanya mungkin telah terkubur di bawah debu waktu, tetapi kisahnya terus bergema dalam setiap catatan tentang peradaban kuno, menjadi pengingat bahwa kekuasaan seberapa besar pun tidak pernah kekal, dan bahwa keagungan tanpa kebijaksanaan hanyalah jalan panjang menuju kehancuran yang pasti datang pada waktunya. Setelah kematian Sennacherib, bayang-bayangnya masih menghantui istana Niniwe. Namanya menjadi legenda di antara para pejabat, prajurit, dan rakyat Asyur yang pernah menyaksikan bagaimana ia memerintah dengan tangan besi. Tak seorang pun yang hidup di masa itu bisa melupakan keangkuhan sang raja yang menganggap dirinya bayangan dewa di muka bumi. Meski tubuhnya telah tiada, pengaruhnya tetap terasa kuat dalam kebijakan dan tatanan pemerintahan yang ia tinggalkan. Penerusnya, terutama Esarhaddon, berusaha menyeimbangkan antara warisan politik ayahnya dengan kebutuhan untuk memulihkan keharmonisan antara bangsa-bangsa bawahan yang telah lama menaruh kebencian terhadap dominasi Asyur. Namun di balik upaya itu, nama Sennacherib masih disebut dengan nada takut dan hormat. Para juru tulis bahkan tetap menulis kisah kemenangannya di atas lempengan tanah liat agar generasi mendatang tidak melupakan masa di mana Asyur menjadi pusat dunia. Dalam ingatan bangsa-bangsa tetangga, sosok Sennacherib sering dihubungkan dengan kengerian perang. Di daerah pantai Fenisia, cerita rakyat tentang kedatangannya masih hidup berabad-abad kemudian. Di Palestina dan Yehuda, nama Sennacherib disebut dalam kisah peringatan akan kesombongan manusia yang menantang kehendak Tuhan. Di Babilonia, ia diingat sebagai penghancur kota suci, simbol kutukan bagi para penguasa yang menodai tanah leluhur dewa-dewa. Penggambaran ini memperlihatkan bahwa pengaruhnya melintasi batas politik dan masuk ke wilayah mitologi dan moralitas. Ia bukan sekadar raja dalam sejarah, melainkan tokoh arketipal yang mewakili wajah keras kekuasaan tanpa belas kasih. Meski begitu, tidak dapat diabaikan bahwa Sennacherib juga berperan besar dalam mengembangkan kebudayaan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan di Asyur. Ia memperluas sistem arsip kerajaan yang telah dirintis oleh pendahulunya, dan di bawah perintahnya para juru tulis ditugaskan menyalin teks-teks kuno, termasuk daftar raja, mitos penciptaan, dan catatan astronomi. Arsip-arsip inilah yang kemudian menjadi dasar bagi perpustakaan besar cucunya, Asyurbanipal. Melalui kebijakan itu, Sennacherib ikut mempertahankan pengetahuan dari masa Sumeria dan Akkadia agar tidak hilang di telan zaman. Keputusan administratif yang mungkin tampak sederhana ini justru menjadi salah satu warisan intelektual paling berharga dari peradaban Asyur. Dalam konteks sosial, masa pemerintahannya juga membawa perubahan besar terhadap struktur masyarakat. Penaklukan besar-besaran menyebabkan ribuan
2000-an, tawanan perang dibawa ke wilayah inti kekaisaran. Mereka ditempatkan di proyek pembangunan, pertanian, dan pekerjaan umum. Kebijakan pemindahan penduduk secara paksa ini menimbulkan perpaduan budaya yang unik. Di Niniwe dan kota-kota besar lainnya, dapat ditemukan komunitas dari berbagai bangsa yang hidup berdampingan di bawah pengawasan ketat pemerintah pusat. Hal ini membuat Asyur menjadi salah satu peradaban paling kosmopolitan di dunia kuno, walaupun kehidupan di bawah kekuasaan Sennacherib tidaklah mudah. Setiap individu diwajibkan tunduk pada sistem disiplin yang ketat dan menghormati simbol kekuasaan raja tanpa pertanyaan. Dari sisi teknologi, masa Sennacherib menunjukkan kemajuan luar biasa dalam bidang teknik hidrolika dan arsitektur. Para insinyur kerajaan berhasil menciptakan sistem pengaliran air yang memanfaatkan gravitasi secara efisien. Beberapa tulisan kuno menyebutkan bahwa raja sendiri terlibat langsung dalam perencanaan dan memberikan petunjuk teknis kepada para pekerja. Ia dikenal sangat teliti, bahkan dikatakan sering meninjau sendiri proyek-proyek besar untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai kehendaknya. Pendekatan semacam ini menggambarkan karakter raja yang tidak hanya memerintah dari singgasana, tetapi juga memahami rincian teknis dari pembangunan yang ia perintahkan. Kejeniusan administratif dan ketekunan teknis itu memperkuat posisi Sennacherib sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Timur Dekat. Namun pengaruh semacam itu datang dengan harga yang mahal. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan absolut, ia menanamkan rasa takut yang mendalam di kalangan rakyat dan pejabatnya. Hukuman bagi pengkhianatan atau kelalaian sangat kejam, mulai dari pengasingan hingga hukuman mati dengan cara-cara mengerikan. Walaupun cara ini efektif menjaga ketertiban, ia juga melahirkan kebencian yang membara di bawah permukaan. Banyak bangsawan dan panglima yang tampak setia padanya, namun diam-diam menunggu saat yang tepat untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaannya. Seiring waktu, citra Sennacherib berkembang menjadi semacam simbol ambivalen di kalangan masyarakat Asyur sendiri. Di satu sisi, ia dipuja sebagai pahlawan nasional yang menegakkan kejayaan Asyur di atas tanah-tanah asing. Di sisi lain, sebagian orang melihatnya sebagai penguasa yang melampaui batas, terutama setelah ia menghancurkan Babel, kota yang bagi sebagian warga dianggap sebagai pusat spiritual dunia kuno. Tindakan itu menimbulkan perdebatan panjang di kalangan pendeta dan cendekia. Ada yang menganggapnya sebagai perintah ilahi, namun ada pula yang melihatnya sebagai bentuk kesombongan yang menantang kehendak para dewa. Kontroversi ini terus hidup bahkan setelah kematiannya, menjadi bagian dari wacana teologis di antara bangsa-bangsa Mesopotamia. Dalam dimensi spiritual, Sennacherib meyakini bahwa kekuasaannya berasal langsung dari restu Dewa Asyur, dan karena itu ia melihat penaklukan sebagai bentuk pengabdian. Ia percaya bahwa menaklukkan bangsa lain berarti menegakkan keadilan kosmis. Pandangan ini menjadi pembenaran moral bagi tindakan-tindakan brutalnya. Namun keyakinan yang sama pula yang menjerumuskannya dalam kesombongan yang luar biasa. Ia merasa bahwa tidak ada kekuatan di bumi yang dapat menandingi kehendaknya. Dalam prasasti ia menulis bahwa musuh-musuhnya lari ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Gambaran seperti itu memperlihatkan betapa besar rasa percaya dirinya, namun juga menunjukkan bagaimana ide ketuhanan seringkali dipakai untuk membungkus ambisi pribadi. Periode pasca kematiannya menyisakan perubahan mendalam dalam cara rakyat memandang kekuasaan. Pembunuhan terhadap dirinya dianggap sebagai pertanda bahwa tidak ada raja yang benar-benar kebal terhadap kejatuhan. Di antara para sejarawan kuno, kisah itu sering dihubungkan dengan keadilan ilahi yang akhirnya menimpa penguasa zalim. Dalam kebudayaan Mesopotamia, kematian di kuil dianggap sebagai hukuman langsung dari para dewa karena tempat suci seharusnya menjadi wilayah perlindungan. Dengan demikian, akhir hidup Sennacherib di tangan darah dagingnya sendiri menjadi simbol pembalasan yang tak bisa dihindari. Berabad-abad kemudian, ketika peradaban Asyur telah lama lenyap, nama Sennacherib kembali ditemukan melalui penggalian arkeologi. Para peneliti modern menemukan betapa akurat dan terperinci catatan pemerintahannya. Di tengah teks-teks yang memuja dirinya, tersembunyi juga data tentang kehidupan sehari-hari rakyat, ukuran bahan bangunan, dan perhitungan logistik perang. Hal ini menjadikan masa pemerintahannya salah satu yang paling terdokumentasi dalam sejarah Timur Tengah kuno. Dari sanalah para ahli sejarah dapat menyusun gambaran jelas tentang struktur sosial, ekonomi, dan militer Asyur. Kini Sennacherib dikenang bukan hanya karena kekejamannya, melainkan juga karena peran besarnya dalam membentuk struktur politik yang kelak menjadi model bagi kekaisaran lain. Sistem pengawasan, administrasi, dan infrastruktur yang ia bangun menjadi contoh bagi generasi berikutnya. Meskipun
Meskipun kerajaannya akhirnya runtuh, fondasi yang ia letakkan memengaruhi pola pemerintahan bangsa-bangsa setelahnya, termasuk Persia dan Babilonia baru. Dengan demikian, pengaruhnya melampaui masanya sendiri dan menjangkau jauh ke masa depan. Ia telah menjadi bagian dari alur panjang sejarah manusia, di mana kekuasaan dan kebijakan berjalan berdampingan dengan kesombongan dan kehancuran, menegaskan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar melupakan sosok yang berani menulis dirinya di atas batu abadi. Setelah berlalunya masa Senakerib, sisa-sisa pengaruhnya terus terasa dalam kebudayaan dan struktur politik Asyur selama beberapa generasi. Nama dan citranya tidak hilang bersama jasadnya, melainkan hidup melalui prasasti dan cerita yang beredar dari satu istana ke istana lain. Para penerusnya tidak hanya mewarisi sistem pemerintahan yang telah ia bangun, tetapi juga beban moral yang ditinggalkan oleh kekejaman dan kebijakan kerasnya. Dalam hati banyak orang, terdapat kekaguman bercampur ketakutan terhadap sosoknya. Ia dipandang sebagai lambang kekuasaan yang tidak dapat ditandingi, tetapi juga sebagai peringatan akan bahaya kesombongan. Para juru tulis Asyur di masa-masa setelahnya sering menggunakan nama Senakerib sebagai rujukan ketika menulis teks-teks pengajaran bagi calon pejabat. Mereka menjadikannya teladan dalam hal ketegasan dan kecerdasan administrasi, namun juga peringatan agar seorang pemimpin tidak melampaui batas yang ditetapkan para dewa. Dalam beberapa teks didaktik diceritakan bahwa nasib tragis Senakerib merupakan konsekuensi dari keangkuhannya yang membuatnya percaya bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menjatuhkannya. Cerita semacam ini berfungsi sebagai alat pendidikan moral sekaligus sarana untuk mengingatkan para penguasa bahwa kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan yang lebih besar daripada manusia. Di luar lingkaran istana, rakyat biasa mengenang masa pemerintahannya dengan cara yang beragam. Bagi sebagian penduduk Niniwe, masa itu adalah masa kemakmuran karena proyek-proyek pembangunan besar menyediakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi. Kanal-kanal air yang ia bangun masih mengalir berabad-abad kemudian, menyuburkan tanah-tanah di sekitar kota. Namun bagi mereka yang berasal dari wilayah jajahan, kenangan tentang Senakerib adalah luka yang diwariskan turun-temurun. Banyak di antara mereka yang melihatnya sebagai penindas besar yang menghancurkan tanah dan menyebarkan penderitaan. Dengan demikian, citra Senakerib terbelah antara dua kutub, penguasa agung bagi bangsanya sendiri dan penakluk kejam bagi dunia luar. Ketika arkeolog modern mulai menggali reruntuhan Niniwe, mereka menemukan jejak kehidupan yang mencerminkan masa pemerintahan Senakerib secara nyata. Sisa-sisa istananya memperlihatkan struktur yang menakjubkan, lorong-lorong panjang dengan ukiran rumit, serta ruangan besar yang dulunya dipenuhi dengan simbol kekuasaan. Dari setiap relief yang ditemukan, para sejarawan mampu membaca narasi tentang bagaimana Senakerib memandang dunia. Ia menggambarkan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu, dikelilingi oleh musuh yang harus tunduk dan rakyat yang harus patuh. Simbol-simbol kekuatan seperti singa, kereta perang, dan dewa bersayap sering muncul berdampingan, mencerminkan pandangan bahwa kekuasaan raja adalah perpanjangan dari kehendak ilahi. Dalam konteks seni dan budaya, masa pemerintahannya menjadi tonggak perkembangan gaya visual Asyur yang lebih realistis dan penuh dinamika. Adegan-adegan peperangan yang diukir pada batu menggambarkan gerakan tubuh manusia dan hewan dengan detail yang sebelumnya tidak ditemukan pada relief yang lebih tua. Para seniman istana tampaknya bekerja di bawah pengawasan langsung raja, sebab banyak karya mereka memuat citra Senakerib dengan ekspresi yang hampir selalu sama. Tatapan tajam, kepala tegak, dan sikap tubuh yang menunjukkan kendali mutlak atas dunia di sekitarnya. Gaya artistik ini kemudian menjadi model bagi generasi pemahat berikutnya di masa Esarhaddon dan Asyurbanipal, memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh estetik yang ia tinggalkan. Selain dalam bidang seni, pengaruh Senakerib juga terasa dalam cara bangsa Asyur mempersepsikan hubungan antara raja dan rakyat. Setelah masa pemerintahannya, konsep bahwa raja adalah wakil para dewa di bumi menjadi semakin mengakar. Rakyat tidak hanya memandang raja sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga tatanan semesta. Hal ini membuat sistem pemerintahan Asyur semakin teokratis dan memperkuat hierarki sosial yang menempatkan raja pada posisi tak tersentuh. Meskipun hal ini menambah wibawa kekuasaan, ia juga menimbulkan jarak besar antara penguasa dan rakyatnya, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap munculnya ketegangan sosial di
di masa-masa akhir kekaisaran. Warisan lain yang jarang dibicarakan dari Senakerib adalah pengaruhnya terhadap konsep kota ideal di Timur Dekat. Melalui pembangunan Niniwe yang megah, ia memperkenalkan gagasan bahwa ibu kota harus menjadi cerminan kemuliaan ilahi. Ia tidak hanya membangun kota untuk fungsi administratif, tetapi juga sebagai simbol keteraturan dunia yang dipimpin oleh raja yang dipilih para dewa. Konsep ini kemudian ditiru oleh banyak peradaban setelahnya. Kota-kota besar seperti Babilonia Baru, Persepolis, dan bahkan kota-kota di era Helenistik banyak mengadopsi prinsip tata ruang yang diperkenalkan oleh Senakerib. Istana di pusat kota dikelilingi taman, kuil, dan jalan lurus besar sebagai poros kekuasaan. Dengan cara ini, gagasan Senakerib tentang arsitektur kekuasaan melintasi waktu dan memengaruhi dunia hingga jauh setelah Asyur lenyap. Dari sudut pandang spiritualitas, kisah hidup dan kematiannya menjadi peringatan abadi bagi banyak bangsa di Timur Tengah. Di antara kalangan imam Babilonia dan pendeta Asyur sendiri, kematiannya sering dianggap sebagai takdir yang telah ditulis oleh para dewa untuk menegur kesombongan manusia. Mitos-mitos kemudian muncul yang menggambarkan roh Senakerib berkelana tanpa kedamaian karena dosa-dosanya terhadap kota suci. Cerita-cerita ini mungkin berfungsi sebagai alat kontrol sosial, mengingatkan para penguasa bahwa meski mereka tampak berkuasa di dunia, mereka tidak akan luput dari pengadilan di alam baka. Bagi para pemikir modern, Senakerib mewakili sosok manusia yang berhadapan langsung dengan paradoks kekuasaan. Ia adalah simbol dari kemampuan manusia untuk menciptakan dan menghancurkan sekaligus. Ia membangun taman, kanal, dan istana yang memukau, tetapi di saat yang sama ia menenggelamkan kota-kota dan memusnahkan bangsa-bangsa. Di dalam dirinya terdapat dua sisi yang saling bertentangan namun tidak terpisahkan, pencipta peradaban dan perusak kemanusiaan. Kontradiksi inilah yang membuat namanya tetap menarik bagi para sejarawan, filsuf, dan sastrawan hingga kini. Ketika reruntuhan Niniwe ditemukan dan prasasti-prasasti Senakerib dibaca kembali setelah ribuan tahun terkubur, dunia modern menyaksikan bagaimana sejarah dapat berbicara melalui batu. Dari kata-kata yang diukir dengan hati-hati di dinding istana, kita dapat merasakan keinginan seorang manusia untuk menantang kefanaan. Ia ingin agar namanya tidak hilang, dan dalam hal itu keinginannya terpenuhi. Meski kekaisarannya runtuh dan rakyatnya lenyap dalam debu sejarah, nama Senakerib tetap diingat, bukan karena kebesarannya semata, tetapi karena ia menggambarkan hakikat kekuasaan manusia yang tak pernah puas, yang selalu berusaha mencapai keabadian walau harus menantang batas takdir itu sendiri.